Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1059 Dimas tiba. Nergal Bai telah menangkap semua orang dalam pentagram seakan-akan telah menjadi kura-kura di dalam guci. Oleh karena itu, Nergal Bai tidak lagi menyembunyikan tujuannya, secara langsung dia mengungkapkan semua niatnya yang sebenarnya. Ketika orang-orang yang hadir mendengar ini, mereka menjadi gempar. Semua orang tidak bisa mengendalikan amarahnya dan berteriak dengan marah, "Nergal Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah apa yang dikatakan bocah barusan itu benar? Kamu dan Raja Penghancur adalah penjahat yang sebenarnya." Masalah ini sudah jelas, upacara pelantikan raja baru manapun adalah palsu, itu semua rencananya. Apa tujuanmu dan mengapa kamu melakukan ini? Semua orang mulai melawan Nergal Bai, orang-orang yang percaya dan mendukung Nergal Bai sebelumnya, sekarang membenci Nergal Bai sampai ke tulang-tulang mereka, sehingga membuat tulangnya seakan-akan hancur. Menghadapi kebencian semua orang, Nergal Bai tampak tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dengan bangga di atas panggung dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan tenang, "Kalian saat ini baru sadar, semua sudah terlambat. Selanjutnya, kalian akan mengalami proses untuk menjadi orang kuat." Setelah mengatakan itu, Nergal Bai berkata lagi dengan lantang, "Pentagram kedua, tingkatkan kekuatannya." Setelah memerintah, belahan bumi berwarna-warni itu tiba-tiba bergetar dengan hebat. Kekuatan serangan jiwa dewa pada gelombang cahaya warna-warni itu seperti gelombang yang bergejolak, mulai menguat dan meledak semakin keras ke arah orang-orang itu. Orang-orang yang terkurung di belahan bumi berwarna-warni itu, semuanya merasakan sakit di jiwa dewanya yang terkena serangan. Orang-orang dengan kekuatan yang lebih rendah tidak bisa menahannya dan berteriak. Lapangan besar itu penuh dengan teriakan manusia. Kekuatan serangan jiwa dewa terlalu kuat dan terlalu ganas. Kekuatannya terus menyerang orang-orang itu, bahkan mereka yang mengorbankan senjata rahasia perlindungan jiwa dewa. Ekspresi wajah mereka masih terlihat kesulitan. Mata mereka juga penuh dengan makna rasa sakit. Walaupun senjata rahasia perlindungan mereka cukup kuat, tetap sulit untuk bertahan di bawah serangan kekuatan yang bergejolak dan semakin kuat untuk waktu yang lama. Sinar cahaya yang diperoleh dari perubahan harta rahasia secara perlahan-lahan meredup. Brak. Saat berikutnya, hanya suara retak yang terdengar. Salah satu sinar senjata rahasia perlindungan benar-benar hancur. Pada saat yang sama, senjata rahasia yang memancarkan sinar tiba-tiba hancur dan menghilang. Ketika senjata rahasia pecah, beberapa orang mulai muntah darah dan menderita luka parah. Mereka yang telah dilindungi oleh senjata rahasia sebelumnya semuanya terlihat pucat dan berteriak kesakitan. Tanpa senjata rahasia pelindung itu, pertahanan orang-orang itu menjadi semakin lemah. Senjata rahasia yang tersisa juga terlihat tidak akan bertahan lama. Sekarang orang-orang itu benar-benar merasa panik. Beberapa orang bergegas keluar dari belahan bumi berwarna-warni itu. Mereka sudah tidak mempedulikan hal yang lain lagi, tetapi semakin keras mereka melawan, semakin buruk mereka terkena serangan balik belahan bumi. Bahkan beberapa orang pingsan langsung oleh karena serangan belahan bumi berwarna-warni. Seluruh lapangan itu menjadi kacau dan mengerikan. Di tengah kerumunan, Sylvia Bai, Amelia Zhong, dan Ethan He juga terdengar cemas. Mereka semua berada di bawah perlindungan Sylvia Bai. Sylvia Bai yang paling kuat di sana. Dia yang pertama kali langsung mengeluarkan perisai perlindungan, meliputi teman-temannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat perisainya ini, dia tetap tidak dapat menahan serangan jiwa dewa yang terus-menerus dari belahan bumi berwarna-warni itu. Senjata rahasia perlindungan Sylvia Bai sudah mulai goyah. Tidak bisa, kita harus menemukan cara lain untuk keluar. Jika ini terus berlanjut, situasi kita hanya akan menjadi semakin berbahaya. Sylvia Bai melihat perisainya yang akan meledak, tidak dapat dipungkiri dia berkata demikian. Ethan He juga merasa sangat gugup, dia terus melihat sekeliling,
Dengan gemetar dia berkata, kami telah membuat janji dengan kakak Wu, kami akan bertemu di sini hari ini, tetapi dia belum muncul sampai sekarang, aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Sebelum berangkat, Ethan He masih sangat percaya pada Dimas Wu, dia merasa bahwa kekuatan Dimas Wu telah mencapai puncak dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, tapi sekarang, situasinya sudah begitu gawat tapi Dimas Wu masih belum muncul, sehingga membuat kepercayaan diri Ethan He terguncang. Dia sangat tidak tenang dan merasa mungkin terjadi sesuatu pada Dimas Wu. Sylvia Bai terus mempertahankan senjata rahasia perlindungannya. Dia berkata dengan nada serius, karena kamu telah membuat janji dengannya, maka kita hanya bisa menunggu di sini, kuharap dia baik-baik saja. Pada saat ini, Sylvia Bai tidak punya pilihan lain, dia hampir tidak bisa mempertahankan perisai pertahanannya, dia menunggu munculnya sosok Dimas Wu dengan penuh harap. Yang lain menjadi semakin merasa putus asa, banyak harta rahasia perlindungan yang telah dipecahkan satu demi satu, banyak orang sudah tidak bisa menahannya, mereka hanya bisa menahan rasa sakit dari serangan jiwa dewa, mereka tidak bisa menghancurkan pentagram besar ini, juga tidak bisa menahan serangan kekuatan jiwa dewa itu. Mereka hanya merasa jiwa dewa mereka telah ditelan di setiap incinya. Rasanya seperti rayap yang tidak terhitung jumlahnya memakan dagingmu sendiri. Meski tidak langsung terbunuh, tapi mereka bisa membuat orang merasakan penderitaan dan kesakitan yang tidak ada habisnya. Namun, ini belum berakhir. Nergal Bai yang di atas panggung, melihat orang-orang di belahan bumi berwarna-warni secara bertahap mulai terlihat lemas, matanya berkedip dengan cahaya dingin sejenak, bibirnya terbuka sedikit, dia memerintahkan dengan nada dingin, lepaskan Raja Mayat. Raja Mayat, ini adalah langkah paling menyeramkan dalam rencana Nergal Bai hari ini. Duar, duar, duar. Saat suara Nergal Bai terdengar, di lapangan itu tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Bisa terlihat bahwa Raja-Raja Mayat tiba-tiba turun dari langit dan mendarat langsung di belahan bumi berwarna-warni. Ada hampir 100 Raja Mayat di sana, mereka terlihat kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengeluarkan lendir hijau, juga mengeluarkan bau kematian, penampilan mereka terlihat sangat jelek, mereka semua terlihat seperti mayat yang telah mati ratusan tahun yang lalu dan belum membusuk sepenuhnya, mereka menakutkan dan menjijikkan. Brak brak brak. Begitu Raja Mayat mendarat ke dalam pentagram, mereka segera mengeluarkan teriakannya yang menusuk kepada orang-orang itu, mata mereka terlihat serakah dan ganas, seolah-olah mereka adalah binatang buas yang menahan lapar selama ratusan tahun, mereka tidak bisa menahan air liur mereka ketika melihat orang hidup. Orang-orang yang sudah kesakitan dan tersiksa tiba-tiba melihat begitu banyak Raja Mayat muncul, mereka merasa sangat ketakutan. Hati mereka bergetar, seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh tangan besar yang tidak terlihat, badan mereka menjadi kaku, mereka sulit bernapas dan merasakan perasaan dingin. Tanpa menunggu orang-orang itu menyadarinya, Raja Mayat yang menakutkan itu tiba-tiba bergegas menuju orang-orang yang ketakutan itu, bergerak maju dengan cepat. Mereka bergegas ke orang-orang itu, tidak peduli siapa orangnya. Mereka langsung menggigitnya saat melihat orang, membunuh dengan brutal, dalam sekejap mata, mereka menggigit orang-orang itu sehingga wajah mereka penuh dengan darah, mulut mereka terdapat daging manusia. Ah! Orang-orang yang digigit oleh Raja Mayat itu mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, setelah jeritan itu, mereka jatuh meninggal. Setelah melihat ini, mereka yang tidak digigit berteriak ketakutan dengan keras. Jeritan itu dipenuhi dengan kengerian yang sangat dahsyat. Untuk sementara waktu, semua jenis jeritan dan histeris bergema di seluruh lapangan besar itu, seluruh tahan di lapangan itu dipenuhi darah, terlihat kacau dan menakutkan, seperti munculnya neraka di bumi. Raja Mayat menyerang terus, menggigit satu orang dan kemudian menggigit orang lainnya lagi, satu persatu digigitnya, sama sekali tidak berhenti. Aroma darah dan amis menyebar di lapangan itu. Beberapa orang langsung pingsan karena ketakutan, beberapa orang berlari seperti orang gila di belahan bumi berwarna-warni untuk
Menghindari beberapa orang menggunakan berbagai senjata rahasia untuk menghadapi serangan Raja Mayat. Ethan He hampir tidak bisa bergerak karena ketakutan. Dia telah mendengar percakapan antara Dimas Wu dan Yoron Fu. Dia tahu bahwa monster hijau yang menakutkan ini adalah Raja Mayat yang dibicarakan Yoron Fu. Matanya melebar dan dia berteriak, mereka adalah Raja Mayat yang diciptakan oleh Nergal Bai. Mereka tidak bisa mati. Mereka seram dan brutal. Mereka hidup dengan memakan darah. Berhati-hatilah. Orang-orang menjadi lebih panik saat mendengar kata-kata Ethan He. Mereka mulai melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang semakin putus asa terjadi. Mereka melihat orang-orang yang digigit oleh Raja Mayat dan mati di atas tanah tiba-tiba bangkit. Mereka menjadi serupa seperti Raja Mayat, mengikuti perintah Raja Mayat, menyerang dan menggigit mereka yang belum pernah tergigit. Beberapa saat yang lalu, mereka masih manusia biasa, tetapi sekarang setelah digigit oleh Raja Mayat, mereka telah benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Mata mereka penuh dengan warna merah dan haus akan darah. Seluruh tubuh mereka mengeluarkan aura yang kuat, menjadi haus akan darah dan kejam, seakan-akan mereka telah menjadi Raja Mayat dalam arti lain. Ini adalah saat yang paling gawat dalam rencana Nergal Bai dalam menciptakan mayat. Ratusan ini semuanya diciptakan dengan menggunakan cara khusus, mereka tidak memiliki kesadaran mereka sendiri, tapi kekuatan serangannya sangat kuat, semua makhluk hidup adalah buruan di mata mereka. Tidak peduli berapa tingkat kekuatannya, selama mereka digigit olehnya, mereka akan terbunuh secara langsung. Oleh karena itu, orang yang digigit dan pingsan pada awalnya sebenarnya tidak pingsan, melainkan langsung mati. Orang-orang yang telah meninggal, bagi para Raja Mayat itu hal yang tidak menarik, jadi Raja Mayat akan segera menyerang manusia hidup lainnya. Dan mereka yang digigit sampai mati, tubuh mereka akan mengalami perubahan yang menyeramkan dalam waktu singkat. Racun mayat pada Raja Mayat akan menginfeksi darah orang-orang itu, sehingga mereka akan segera dapat hidup kembali dan mereka bukan lagi diri mereka, tapi menjadi generasi baru dari Raja Mayat. Menggunakan cara menggigit dan menyebarkan perubahan ini, dengan kecepatan 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, untuk langsung mengubah orang menjadi mayat. Ini adalah rencana Nergal Bai dan penciptaan mayat ini yang dibuat dalam waktu yang lama. Sekarang, rencananya ini berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah berjalan dengan sangat berhasil. Mereka yang masih hidup melihat bahwa orang-orang yang pernah tergigit oleh Raja Mayat bergabung dengan kelompok menggigit ketika melihat ada orang, mereka yang melihatnya tiba-tiba menjadi lebih panik dan ketakutan. Begitu kamu digigit kamu akan tamat, jangan menyembunyikan atau kabur, ini saatnya untuk berjuang. Tiba-tiba, seorang pemimpin sekte berteriak dengan keras, auranya tiba-tiba melonjak, dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa di langit. Begitu dia berubah wujud, raksasa itu membanting tangannya ke arah Raja Mayat di depannya, dengan cepat dia langsung mencekik Raja Mayat itu, seolah-olah ingin menghancurkan Raja Mayat itu. Raja Mayat yang dicekik oleh telapak tangan besar itu, dari tenggorokan Raja Mayat itu mengeluarkan raungan rendah seperti binatang yang terluka. Namun, Raja Mayat tidak takut, atau dengan kata lain, dia tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Saat dia meraung, matanya menjadi sangat mengerikan, kekuatannya tiba-tiba meledak, dia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit telapak tangan besar itu. Setelah melihat ini, ekspresi wajah raksasa itu tiba-tiba berubah. Saat dia mau menarik tangannya, dia merasakan ada kekuatan misterius yang tidak tertandingi di tangannya yang tiba-tiba naik turun, yang membuatnya kaku dan tiba-tiba membeku di tempat. Tidak hanya itu, tetapi dia merasa bahwa jiwa dewanya terkena serangan, rasa sakit yang tidak bisa digambarkan menyapu dirinya. Duar. Segera setelah itu, dia hanya mendengar suara keras, seluruh tubuhnya benar-benar jatuh ke atas tanah. Dia digigit dan dibunuh seketika. Meskipun kuat, tapi dia tidak bisa lepas dari takdir kematian dengan digigit oleh Raja Mayat. Pada saat ini,
Ketakutan semua orang mencapai puncaknya dalam sekejap. Semua orang kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Mereka hanya bisa berlari mati-matian seperti lalat tanpa kepala, mencoba melepaskan diri dari gigitan Raja Mayat. Hanya saja pentagram berwarna-warni ini terlalu kuat. Siapa yang bisa lolos dari pentagram ini? Hampir 100 Raja Mayat telah menciptakan lebih banyak Raja Mayat. Bagaimana orang-orang ini bisa lolos dari serangan Raja Mayat? Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang digigit semakin banyak, anggota Raja Mayat menjadi semakin ramai, pemburu semakin banyak, mangsa semakin berada dalam bahaya. Brak-brak-brak. Ah! Lapangan besar itu dipenuhi dengan semua jenis suara jeritan, bau darah dan bau amis, menjadi semakin kuat. Ketakutan semua orang telah mencapai batasnya. Tetapi nasib buruk belum berakhir, saat itu semakin sedikit orang yang bertahan hidup. Bahkan Sylvia Bay tidak bisa bertahan iagi-iagi. Perisai pertahanannya berada di bawah serangan jiwa dewa belahan bumi berwarna-warni. Awalnya dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi dihadapi dengan Raja Mayat yang menakutkan ini, perisainya tidak bisa bertahan sama sekali. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa membawa Ethan Hei, Amelia Zhong dan yang lainnya bersembunyi di kerumunan bersama-sama. Ketika Raja Mayat menyerang, mereka tidak berani bertarung dengan jarak dekat dan hanya bisa melawannya dengan senjata perlindungan. Namun, setelah berusaha bertahan, Raja Mayat di sekitar mereka berkumpul semakin banyak, situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Tiba-tiba, seorang Raja Mayat yang diselimuti lendir hijau, membuka mulutnya yang penuh dengan darah lebar-lebar. Dengan kecepatan yang tidak tertandingi, dia ingin menggigit Sylvia Bay yang sedang bertarung dengan Raja Mayat lainnya. Sylvia Bay merasakan situasi yang paling bahaya, tapi dia tidak bisa menghadapi situasi ini. Dia tidak bisa menghindarinya. Depan belakang ada yang ingin menyerangnya. Sekarang dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ethan Hei, Emma Hesiao, Amelia Zhong dan yang lainnya menyembunyikan diri mereka. Melihat pemandangan yang mendebarkan ini, mereka sangat ketakutan sehingga hati mereka terasa ingin keluar. Pada saat serangan mematikan, tiba-tiba, energi sejati berwarna hitam, seperti bola meriam mendekat dari langit dan mengenai Raja Mayat itu secara langsung. Duar. Raja Mayat itu terlempar ke udara dan jatuh ke atas tanah. Sylvia Bay lolos dari malapetaka itu. Ethan Hei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap orang yang mengeluarkan energi sejati berwarna hitam dari langit. Dia adalah Dimas Wu. Dimas Wu ada di sini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.